Perkenalkan, nama saya Widya Mawarni dengan NIM 19950189. Saya berasal dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah platform belanja online atau e-commerce, Shopee. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, lalu upaya strategi yang dilakukan oleh Shopee hingga bisa tetap eksis hingga saat ini. Baik, Shopee merupakan situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai pada tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, sehingga menjadikannya sebagai negara pertama di Amerika Selatan dan juga luar Asia yang dikunjungi oleh Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, yaitu yang merupakan mantan karyawan roket internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Lalu ada sejarahnya. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai sebuah marketplace konsumer untuk konsumer C2C, namun kini mereka telah beralih ke model hybrid C2C dan bisnis consumer semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Dan pada tahun 2017, Shopee ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Dan pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto sebesar $1,6 miliar, yang mana naik 206% dari tahun sebelumnya. Shopee juga memiliki nilai total perdagangan bruto pada tahun 2018 sebesar $2,7 miliar, yang mana naik 153% dari tahun 2017. Lalu di negara Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi di 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App Store. Demikian pula di kalangan konsumen Indonesia. Survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia sebanyak 73%. Lalu diikuti oleh Tokopedia sebanyak 54%, Lazada 51%, dan Instagram sebesar 50%. Lalu pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan GoFood dan GrabFood. Program yang diberi nama Shopee Food ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Strategi Shopee dalam bisnis e-commerce patut diacungi jempol. Pasalnya, dari hasil riset soal e-commerce di Indonesia, terkuak bahwa Shopee merupakan e-commerce paling populer dan paling sering digunakan user tahun ini. Shopee sendiri unggul di skor brand awareness dan penggunaan terbanyak, mengalahkan Lazada yang berada di peringkat 2, lalu diikuti oleh Tokopedia. Padahal, jika dibandingkan dengan dua e-commerce tersebut, Shopee masih bisa dibilang sebagai pendatang baru, di mana Tokopedia sendiri telah berdiri sejak tahun 2019 dan Lazada pada tahun 2012. Sedangkan Shopee sendiri hadir di Indonesia pada akhir Desember 2015. Lalu, strategi Shopee apa yang digunakan? Yang pertama yaitu teknik pemasaran yang mengikuti tren. Sama halnya dengan iklan Shopee yang menggunakan Jokowi KW dengan wording sepedanya mana. Masyarakat yang udah akrab dengan ciri khas Pak Jokowi yang suka bagi-bagi sepeda jadi merasa gampang relate dengan iklan ini. Terbukti iklan tersebut berhasil meraih kemenangan dalam kategori iklan paling berkesan dalam Break Award Indonesia 2017. Lalu yang kedua yaitu menggunakan media yang tepat. Sejak awal kemunculannya, Shopee memfokuskan bisnis kepada pengguna mobile atas aplikasi ponsel. Brand ini lantas dikenal sebagai pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Strategi ini diterapkan berdasarkan riset dari eMarketer yang menyebutkan penggunaan ponsel di Indonesia berkembang pesat dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Sesuai perkiraannya, dari 200.000 pesanan setiap harinya, 90% diantaranya berasal dari aplikasi ponsel. Lalu yang ketiga yaitu promo irit hasil selangit. Ini dia senjata Shopee yang digunakan banyak konsumen. Sampai saat ini, Shopee masih memberikan promo berupa gratis ongkir bagi para penggunanya.
Ongkir diberikan dengan batas pembelian tertentu. Meski nominalnya tidak terlihat besar bagi calon konsumen, gratis ongkir bisa jadi daya tarik yang memikat. Jaminan harga termurah. Harga adalah faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh konsumen sebelum membeli sesuatu. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Shopee. Untuk bisa bersaing dengan marketplace lain, Shopee menggunakan kampanye garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Jaminan inilah yang membuat pengguna Shopee tidak lama berpikir untuk melakukan transaksi di sana. Untuk meniru strategi serupa, kita bisa banyak melakukan riset dan belajar untuk mendapatkan supplier termurah sehingga mampu memberikan harga termurah pula. Dengan begitu, kita mampu bersaing dengan bisnis di bidang serupa. Lalu selanjutnya itu punya target pasar yang jelas. Strategi Shopee selanjutnya adalah memiliki target pasar yang jelas. Prioritas pasar Shopee adalah perempuan. Hal ini karena pengguna e-commerce di Indonesia didominasi oleh perempuan, terutama perempuan usia muda. Oleh sebab itu, Shopee berfokus kepada kebutuhan-kebutuhan perempuan, seperti produk kecantikan dan fashion perempuan. Dibandingkan memiliki target pasar yang luas tetapi menjadi tidak jelas, akan lebih baik jika target pasar lebih terfokus. Itulah strategi dibalik kesuksesan Shopee yang bisa kita tiru untuk kedepannya sehingga Shopee sendiri bisa tetap eksis hingga saat ini.